Halo teman-teman semua, selamat datang di Kala, Galeri Dongeng dan Cerita Anak. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan pencet tombol loncengnya ya. Persahabatan badak, cacing, dan kodok. Pada suatu hari di sebuah rawa dalam hutan yang jauh dari kota, tinggallah beberapa hewan yang hidup dengan damai dan rukun. Mereka adalah Bidi si badak, Cica si cacing, Kodi si kodok, Joli si gelatik, Jaja si gajah, dan Pak Bayu si berang-berang tukang kayu. Suatu ketika, hutan sedang dilanda kemarau yang berkepanjangan. Para hewan di rawa tersebut sudah menantikan turunnya hujan. Tapi hujan yang dinanti tidak ada tanda-tanda. Para hewan sudah mulai cemas dan tersiksa karena air dalam rawa sudah mulai surut. Kodi, kapan ya hujan akan turun? Aku sudah rindu menggali tanah dengan mudah. Keluh Cica pada Kodi. Semoga hujan akan segera turun, Cica. Aku juga sudah rindu melompat dengan cepatnya ketika rawa banyak airnya. Jawab Kodi. Tapi Cica, bukankah Bidi lebih kasihan? Air rawanya semakin surut. Dia tidak bisa berendam seperti biasanya. Bidi pasti sangat kepanasan karena tidak bisa berendam. Dalam keadaan seperti itu, para hewan saling memahami satu sama lain dan sama-sama tersiksa karena hujan yang tak kunjung datang. Bidi, sebagai pimpinan rawa, sangat mengkhawatirkan keadaan teman-temannya. Bidi mulai gelisah memikirkan bagaimana agar dia dan teman-temannya tetap bisa bertahan dalam kemarau yang sangat panjang ini. Sepertinya aku harus mencari kolam baru untuk kelangsungan hidup kami bersama. Gumam Bidi. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, Bidi mulai menyusuri pinggiran hutan yang jauh dari tempat tinggal mereka. Hari ini merupakan jadwal Joli si gelatik membantu Bidi membersihkan kulitnya dengan memakan kutu yang ada di punggung Bidi. Hai Cica, Kodi, apakah kalian melihat Bidi? Hari ini jadwalku membantu Bidi membersihkan kulitnya dan makan kutu di punggungnya. Tanya gelatik kepada Cica dan Kodi yang kebetulan sedang berada di dekat kolam Bidi. Hei Joli, aku tidak melihat Bidi dari tadi. Sejak kami berdua duduk di sini, Bidi sudah tidak ada di kolamnya. Jawab Kodi. Wah, kemana ya kira-kira Bidi? Tidak biasanya dia pergi tanpa berpamitan. Tanya Joli. Entahlah, Joli. Belakangan ini Bidi tampak sangat gelisah. Jangan-jangan Bidi mencari rawa baru dan meninggalkan kita. Tebak Joli. Hei Joli, kamu tidak boleh berburuk sangka seperti itu. Bidi itu pemimpin yang bertanggung jawab. Dia tidak mungkin meninggalkan kita begitu saja. Sahut Kodi. Semua binatang yang ada di rawa mulai panik mencari keberadaan Bidi yang tak kunjung terlihat. Hingga menjelang malam, Bidi baru nampak lagi di kolamnya. Seluruh hewan menanyakan dari mana saja dia seharian. Maafkan aku teman-teman, sudah membuat kalian semua khawatir. Aku mencari rawa yang lebih banyak airnya agar kita bisa pindah ke sana. Kamu tidak akan meninggalkan kami semua ke tempat yang baru kan, Bidi? Tanya Kodi khawatir. Tentu saja tidak, Kodi. Aku mencari rawa baru untuk dijadikan tempat tinggal kita semua. Jelas Bidi. Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau kamu meninggalkan kami semua, aku tidak bisa makan kutumu lagi. Hehe. Sahut Joli. Hahaha, tidak akan terjadi, Joli. Aku mencari rawa baru karena kalian mulai tampak kehilangan semangat seperti sebelumnya. Jawab Bidi. Terima kasih Bidi. Kamu baik sekali. Terima kasih juga ya Bidi sudah mengkhawatirkan kami semua. Tapi kami juga yakin kalau kulitmu sangat membutuhkan air. Kata Joli terharu. Bidi tersenyum lebar memperlihatkan gigi-giginya yang gendut. Kemarau kali ini memang cukuplah panjang.
kata Jaja si gajah yang tiba-tiba muncul dari balik semak-semak. Seharusnya dalam waktu dekat ini hujan sudah turun. Lanjutnya, Teman-teman, bagaimana kalau kita tambah saja air di rawa ini? usul Bidi tiba-tiba. Tadi, waktu sedang mencari rawa baru, aku sempat melewati sungai di kaki bukit. Di sana, air masih mengalir meskipun tidak sederas biasanya. Lanjutnya, Bidi, ide bagus. Tapi bagaimana cara airnya untuk sampai ke sini? Teman-teman, kita ke rumah Pak Bayu saja. Berang-berang yang tukang kayu itu, dia kan suka menyimpan perkakas bekas. Siapa tahu dia punya panci, ember, atau apapun yang bisa menyimpan air. sahutan Joli disambut sorak setuju oleh teman-temannya. Mereka langsung bergegas ke rumah Pak Bayu si berang-berang. Dan dari rumah Pak Bayu, mereka dibekali beberapa panci bekas yang sudah ditambal dan ember yang cukup besar untuk menampung air. Wah, Pak Bayu memang ahlinya memperbaiki peralatan. Lalu, rombongan Bidi dan teman-temannya pun berbondong-bondong menuju ke sungai di kaki bukit. Joli dan beberapa temannya memasukkan air ke ember menggunakan dedaunan. Perlahan tapi pasti, ember dan panci mulai penuh air. Jaja menyedot air sebanyak mungkin dan dia juga membantu memikul panci yang sudah dipenuhi dengan air. Ember di punggung Bidi perlahan-lahan mulai penuh. Beberapa kali, Bidi dan teman-temannya kembali ke sungai untuk mengisi rawa. Rawanya hampir terisi penuh dan airnya bisa digunakan selama beberapa hari. Setelah seharian penuh mengisi rawa, Bidi dan teman-temannya beristirahat untuk menikmati hasil kerjasama mereka. Kodi melompat dan berenang sangat riang. Cica mulai menggali tanah dengan lebih mudah. Dan Bidi berendam dengan santai. Sementara Joli bisa berkicau dengan riang karena bisa memakan kutu di punggung Bidi dengan tenang. Semuanya bersuka cita. Masalah air di rawa bisa ditangani bersama dan kemarau bisa dilalui warga rawa dengan ceria. Nah adik-adik, pelajaran yang bisa kita dapat dari dongeng ini adalah pekerjaan akan terasa berat jika dilakukan sendirian dan akan terasa ringan dan cepat selesai jika dilakukan bersama-sama. Jangan lupa ya melakukan kegiatan yang baik untuk menghasilkan hal yang baik. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share, dan dipencet tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dongeng-dongeng selanjutnya. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Dadah!